Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah telah selesai sudah pengenalan budaya akademik kemahasiswaan atau biasa disebut dengan PBAK Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan adanya acara ini, kami bisa tahu dan lebih mengenal tentang kampus yang telah kami impi-impikan 2, 3, bahkan 4 tahun yang lalu. Sebagai rasa syukur, izinkan saya pribadi untuk menjelaskan tentang sedikit ilmu yang telah kami dapat dari acara yang barokah ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ulil Albab Abdallah dari Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, asal dari Sampang, Madura. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga termasuk dari 10 kampus terbaik se-Indonesia, dan sekarang kampus kami tercinta ini telah berupaya untuk mengejar reputasi internasional. Seperti halnya universitas pada umumnya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga mempunyai visi dan misi. Visi UIN Maliki Malang yang pertama yaitu terciptanya pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkarakter ulul albab dan berkomitmen meneruskan cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia. Misi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tak lain yaitu yang pertama, membentuk mahasiswa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk mahasiswa berkarakter ulul albab. Yang ketiga, membentuk mahasiswa yang akademis, organisatoris, dan humanionis. Yang keempat, membentuk mahasiswa yang cakap dalam segala hal. Yang kelima, membentuk mahasiswa yang loyal, bahasa organisasi KBMB. Selain itu, di UIN Maliki ini juga ada Ma'had Al-Jami'ah yang membuat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini berbeda dengan kampus lainnya. Ma'had Al-Jami'ah adalah sebuah ma'had di UIN yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa baru untuk menempa pendidikan di Ma'had Al-Jami'ah. Ada juga Ma'had Al-Ali bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ma'had di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan juga ada Rumah Hatiki Hay'atu Tahfidul Quran bagi yang berminat untuk menghafal Al-Quran di UIN Malang ini. Ada juga Rumah Bahasa untuk pemantapan bahasa asing, baik itu Arab, Inggris, dan juga Mandarin. Di UIN itu ada 7 fakultas. Yang pertama, Fakultas Tarbiyah adalah fakultas yang paling tua. Yang kedua, Fakultas Syariah. Yang ketiga, ada Fakultas Ekonomi. Yang keempat, ada Fakultas Sains Tek. Yang kelima, ada Fakultas Humaniora. Yang keenam, ada Fakultas Kedokteran. Yang ketujuh, ada Fakultas Psikologi. Setelah kita sedikit mengetahui tentang profil UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya kita beralih ke kegiatan akademik UIN Malang, atau bagaimana sih perjalanan kita dari mahasiswa baru sampai menjadi alumni. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, yang pertama kita akan mengikuti pembelajaran yang ada di UNIF minimal 8 semester. Kenapa kok minimal? Karena ada 150 sampai 160 SKS yang harus saudara kerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian, baik itu skripsi, tugas akhir, maupun yang lain. Kemudian juga ada pengabdian masyarakat, baik itu PKL, praktik kerja lapangan, untuk lembaga profesi, dan ada juga KKM, kegiatan kuliah kerja mahasiswa. Kemudian juga ada ujian komprehensif, ada ujian skripsi yudisium hingga wisuda. Selain kegiatan akademik,
ada juga sistem akademik, yaitu seluruh mahasiswa harus memprogram mata kuliahnya kecuali mahasiswa baru karena sudah terprogram oleh sistem dari kampus. Nanti juga di pertengahan semester ada UTS dan di akhir semester juga ada UAS. Setelah ada UTS dan ada UAS, nanti kalian akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, yang mana harapannya mendapat IPK minimal 3. Syukur-syukur jika menambah 3,6, 3,7, 3,8. Karena semakin tinggi nilai IPK, semakin tinggi SKS yang didapat. Kalau rendah ya bisa 10, 8 SKS, tapi kalau IPK-nya tinggi bisa mendapatkan 22, 23, bahkan yang paling full itu 24 SKS. Nah, kalau sudah dapat 24 SKS per semester, nanti kalian bisa lulus 7 semester dan 8 semesternya tinggal ujian penelitian dan pengabdian masyarakat. Setelah kegiatan akademik dan sistem akademik, mari kita membahas tentang sistem administrasi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi, di UIN Maliki tersedia lembaga pemantapan bahasa Al-Quran dan fikih atau disebut ma'had yang sudah dibayar oleh saudara mahasiswa baru. Ma'had sejatinya yang kita bayar adalah ilmunya, dan ma'had ini bukanlah tempat kos-kosan atau bukan tempat makan dan lain-lain. Pembelajaran di ma'had masih tetap berlaku kecuali yang praktek seperti manasik haji dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan, kenapa sih UKT setiap prodi itu berbeda? Kenapa sih UKT kadang prodinya sama tapi setiap kampus berbeda? Nah, menurut Kepala Biro Administrasi tadi, ada beberapa indikator yang mempengaruhi biaya UKT tersebut. Yang pertama yaitu akreditasi universitas. Semakin universitasnya bagus, maka biayanya juga semakin besar. Saya prodinya sama dia, tapi universitasnya beda. Maka jangan salahkan siapa-siapa, karena semakin akreditasi universitas semakin tinggi, maka semakin besar juga biaya yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu akreditasi prodi. Loh, universitasnya sama, tapi prodinya beda, tergantung. Ada prodi yang A, akreditasinya A, ada yang akreditasinya B, C, D, dan lain-lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi biaya UKT kalian. Yang ketiga yaitu penghasilan orang tua. Prodinya sama, universitasnya sama, tapi penghasilan orang tua berbeda. Itu juga mempengaruhi UKT kalian. Ada yang orang tuanya macam-macam, ada yang jadi tani, ada yang orang tuanya orang kaya raya, pengusaha besar, ada yang pegawai negeri sipil, kan berbeda-beda. Sesuai penghasilan orang tua, maka ditetapkanlah UKT itu. Yang keempat yaitu jumlah tanggungan keluarga. Atau orang tuanya sama-sama menjadi petani, tapi yang satunya petaninya punya anak 10, yang satunya punya anak 5, tentu itu sudah mempengaruhi UKT masing-masing. Yang kelima yaitu kondisi sosial orang tua. Nah, makanya kalau kita kondisi sosial orang tua sebelum masuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kita diminta untuk memfoto rumah kita, bagian depan, terus dapur, kamar mandi, itu untuk mempengaruhi UKT kita juga. Tapi kata Kepala Biro Administrasinya, jangan memfoto rumah orang lain, karena itu sebagian dari kebohongan, dan kebohongan itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk lebih mendalami kampus tercinta ini, mari kita mengenal apa sih organisasi yang ada di kampus. Yang pertama yaitu ada DEMA atau Dewan Mahasiswa. Organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level
lingkungan UNIF maupun fakultas sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Itu deskripsi dari DEMA. Selanjutnya yaitu memberikan pengesahan setiap laporan bertanggungjawaban setelah selesai agennya manifestasi aspirasi mahasiswa dan mengasuhkan peraturan DEMA. Itu adalah tugas dari DEMA. Mohon maaf ada kesalahan. Tugas dari DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasikan kegiatan mahasiswa. Itu adalah tugas dari DEMA. Mohon maaf ya, semuanya pasti punya salah. Adapun kementerian-kementerian dari DEMA yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, bentuk upaya Kola Kompas Agama, Kementerian Pengembangan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Struktur dari DEMA sendiri yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kementerian. Program dari DEMA sendiri yaitu adalah Sahabat Desa, ya, dengan tujuan meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Yang kedua yaitu ada Sapa Sekolah, membantu memberikan kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Yang ketiga yaitu Sosial Politik, diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Yang kedua ada organisasi SEMA, lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi dari SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalisatif. Subhanallah sekali SEMA ini ya. Fungsi SEMA yaitu advokasi sebagai wadah penyampaian aspirasi dari mahasiswa. Ada juga legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA tidak lain adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa, dan mengesahkan peraturan DEMA. Itu adalah tugas dari SEMA. Dan wewenang SEMA tidak lain adalah membentuk undang-undang yang dibahas Dewan bersama dengan Presiden, mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Itu adalah wewenang SEMA. Komisi SEMA mempunyai komisi. Yang pertama, Komisi Advokasi dan Hukum. Yang kedua, Organisasi dan Kemahasiswaan yang membahas tentang ormawa-ormawa di universitas. Yang ketiga itu Administrasi dan Keuangan, yaitu membentuk peraturan administrasi tertentu. Dan yang keempat, Informasi dan Komunikasi. Tentunya dari namanya kalian sudah tahu ya. Pengurus dari SEMA yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara. Ada juga Ketua Komisi dari Advokasi dan Hukum, Ketua Komisi dari Organisasi dan Kemahasiswaan, Ketua Komisi dari Administrasi dan Keuangan, dan Ketua Komisi dari Informasi dan Komunikasi. Syarat penggabungan DEMA dan SEMA, jika kalian ingin mengikuti DEMA atau SEMA, ada syaratnya. Yang pertama yaitu IPK minimal 3, memiliki SK kepengurusan ormawa, dan siap terikat dalam Universitas Mahasiswa UIN Maliki. Itu adalah syarat jika kalian ingin ikut SEMA atau DEMA. Selain organisasi pada PBAK 21 ini, Armada Pandita berhasil mengundang DPR RI, yaitu Bapak Haji Hasanuddin
Hasanuddin Wahid, sebuah kehormatan dan rasa syukur kami bisa bertemu dengan beliau, meskipun hanya virtual. Maka dari itu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon izin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Hasanuddin secara ringkas. Menurut beliau, COVID-19 telah menjadi pandemi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Penyebabnya tidak lain karena masyarakat yang kurang kesadaran. Akibat dari COVID ini, banyak dari orang-orang yang di PHK kehilangan pekerjaannya, sementara memiliki anak yang harus sekolah dengan berkebutuhan yang lebih. Karena kuota juga penting dalam pembelajaran itu. Nah, untuk itu, mari kita tingkatkan kepribadian kita. Untuk meningkatkannya, menurut Bapak Haji Hasanuddin Wahid, kekuatan pengubah dunia yaitu ada 3. Yang pertama, kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, dunia akan berubah. Yang dulunya kita surat-suratan, sekarang bisa teleponan. Itu termasuk bentuk dari kemajuan teknologi. Yang kedua yaitu agama. Yang dulunya zaman jahiliyah, sekarang menjadi agama yang indah, yaitu agama Islam, dan masih banyak agama-agama di dunia ini. Yang ketiga yaitu pasar. Pasar juga dapat mengubah bangsa ini menjadi lebih maju. Nah, beliau juga menyampaikan peran dan peluang Universitas Islam Negeri, yaitu arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua yaitu link dan match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan sosio-teknopneur. Yang keempat, epicentrum ajaran yang inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi. Karena kita adalah kaum muda, maka kita harus bergelut dalam digitalisasi itu. Cara menjadi generasi unggul menurut Bapak Hasanuddin Wahid, yang pertama, keagungan moral dan spiritual. Akhlak kita dan agama kita harus diagungkan, harus ditingkatkan lagi. Yang kedua itu gandrung ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan kita harus kehausan akannya. Yang ketiga itu memiliki digital question atau rasa ingin tahu terhadap digital. Yang keempat yaitu kesalehan atau peduli antar sosial. Nah, ketika ada Bapak Hasanuddin Wahid, Armada Pandita juga berhasil mengundang orang-orang hebat lainnya. Beliau bernama Bapak Basri Zain yang akan membahas tentang moderasi agama yang sudah dibuatkan tema dalam PBAK ini. Apa sih moderasi agama itu? Yang pertama menurut beliau adalah secara etimologis, moderasi beragama itu adalah agama wasatiyah yang berarti jalan tengah, berada di tengah-tengah. Nah, kalau menurut terminologisnya, yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio, logika, teks, serta konteks. Subhanallah sekali orang ini ya. Semoga Bapak diberikan kesehatan, amin. Dasar teologis dari moderasi beragama ini adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Bisa dicek sendiri nanti di rumah, atau kalian yang ada dimanapun yang membawa Al-Quran bisa dicek surat Al-Baqarah ayat 143. Juga ada beberapa hadis Sahih Bukhari. Mungkin dari kalian yang hafal hadis Sahih Bukhari juga bisa dicek. Kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? Yang pertama alasannya, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk beragama. Yang kedua yaitu historisitas Islam di Indonesia
Jadi dulu Islam itu masuk ke Indonesia bukan karena perang, tapi karena dakwah, karena perdagangan. Itu kata beliau. Yang ketiga yaitu karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, yaitu lekat dengan budaya agama Hindu dan Buddha. Kita memiliki budaya sendiri, jangan menjadi orang Arab. Ketika orang Arab memakai jubah, kita juga punya budaya sendiri, memakai sarung, memakai batik, memakai songkok. Itu budaya kita. Yang keempat yaitu ideologi bangsa Pancasila, moto Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap sama. Oleh karena itu kita harus menjalin toleransi antar umat beragama yang sangat kuat. Pesan dari beliau adalah yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Beliau memasarkan moderasi itu kepada kita, kepada mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan bangsa dan keagamaan yang sesuai prinsip moderasi. Lagi, yang ketiga, mahasiswa UIN yang cerdas harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Harus menghargai antar perbedaan umat beragama. Untuk selengkapnya, kalian bisa cek di YouTube UIN Malang. Dan sampai jumpa pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Al-insanu mahallul khota'u wan nisyan. Semua manusia juga pasti mempunyai kesalahan dan lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.